Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini saya akan melanjutkan review alur cerita dari drama Korea berjudul A Business Proposal episode 10 guys ya. Oke, langsung saja guys. Setelah ketahuan oleh kakeknya jika Taimo dan Hari sedang bersama, kakeknya meminta penjelasan bagaimana bisa mereka berdua berada di tempat ini selarut ini. Untungnya Pak Ge dan Ibu Yu kembali datang karena ponselnya Hyeji ketinggalan di dalam restoran. Jadi Ibu Yu menjelaskan jika Bapak Presidir Kang Taimo mentraktir mereka semua karena timnya sudah bekerja sangat keras. Sehingga akhirnya kakeknya percaya. Di rumah, kakeknya bertanya sampai kapan Taimo merahasiakan jika saat ini ia sedang berkencan dengan seseorang. Ia juga tahu Taimo membelikan hadiah sepatu mahal. Kakeknya bilang, ia tidak akan menentang keputusan Taimo siapapun wanitanya. Bahkan kakeknya menerima Gemhi yang apa adanya. Taimo menyuruh kakeknya untuk sabar menunggu karena sebentar lagi Taimo akan mengenalkannya. Saat hari Minggu, ayah dan ibu Hari akan mengunjungi pemakaman salah satu kerabat mereka dan mungkin akan bermalam di sana. Karena adiknya Hari ingin mengumpul bersama teman-temannya, ia ingin meminta uang namun orang tuanya tidak memberikannya. Kemudian Hari datang ke rumah Yongsu setelah Yongsu meminta tolong agar menaklukkan sang kecoa yang ada di rumahnya. Setelah berhasil, Hari bilang kenapa tidak menyuruh kekasihnya saja dan malah menyuruh Hari, padahal hari ini adalah hari Minggu. Yongsu kesal dan bilang saat ini ia tidak punya pacar. Kemudian Yongsu mengajak Hari makan pangsit di luar. Saat menuju kedai pangsit, mereka melihat Taimo dan Sung Hun sedang sweet siapa yang akan menjadi supir. Kemudian mereka pergi. Karena penasaran, Yongsu mencari taksi dan mengikuti Taimo dan Sung Hun. Yongsu tidak habis pikir dengan kelakuan Sung Hun. Bukannya mencari cara agar meminta maaf kepadanya, dia malah jalan-jalan dengan Kang Taimo. Ternyata Taimo dan Sung Hun mengunjungi panti asuhan di mana dulu Sung Hun berada. Kemudian Sung Hun melihat kedatangan Yongsu dan Hari. Jadi Sung Hun langsung mengenalkan ibu asuhnya dan Yongsu. Ternyata dulu Sung Hun tinggal di panti asuhan saat dia SMP. Ia diadopsi oleh ayah dan ibunya Kang Taimo. Yongsu meminta maaf karena dia tidak tahu ternyata saat di restoran ibu asuhnya Sung Hun juga datang ke sana. Tapi karena masalah mereka berdua, Yongsu pun pergi begitu saja. Dari sana Yongsu akhirnya mengetahui cerita Sung Hun karena menurut ibunya Sung Hun orang yang selalu memendam perasaan sendiri. Bahkan ia saja bingung cara meminta maaf yang benar kepada Yongsu. Kemudian Sung Hun berbicara berdua dengan Yongsu. Sung Hun meminta maaf karena tidak pernah menceritakan tentang dirinya kepada Yongsu. Yongsu lalu bilang ia juga punya rekening cerukan atau overdebt dan hutangnya saat ini 20 juta. Golongan darahnya B RH negatif sehingga sulit untuk transfusi darah. Orang tuanya juga bercerai saat dia masih SMA. Jadi maksudnya Yongsu adalah bukannya hanya Sung Hun, masih banyak hal yang juga Yongsu tidak ceritakan kepada Sung Hun. Namun seiring berjalannya waktu, suatu saat mereka pasti akan menceritakan kisah mereka satu persatu. Saat ini hanya satu kesalahan Sung Hun, yaitu membuat dia bertemu dengan ibu asuhnya dengan baju seperti ini. Padahal Yongsu ingin sekali berdandan dan terlihat sangat cantik. Sung Hun menggenggam tangan kekasihnya dan memujinya bahwa saat ini Yongsu adalah wanita yang paling cantik. Sementara itu, Hari dan Taimo sedang berjalan berkeliling. Hari bilang seharusnya Taimo tidak menyuruh Sung Hun untuk menggantikannya pergi ke kencan buta dan malah membuat Yongsu marah. Taimo beralasan dia melakukan itu semua demi Hari. Yang malam itu tiba-tiba menelponnya kemudian melarangnya pergi ke kencan buta. Tapi Taimo bersyukur Hari mau menerima cintanya. Ia juga berharap seluruh dunia tahu jika saat ini dia dan Hari tengah mencintai satu sama lain. Kemudian Yongsu mengajak mereka untuk main basket bersama. Saat istirahat, Hari mendapat telepon dari orang yang mengantar minuman di restoran ayamnya. Ia bilang ia melihat jika adiknya Hari, Hamin, mencuri uang di kasir. Sehingga mereka berempat bergegas pergi ke rumah Hari untuk mengeceknya. Kemudian tiba-tiba datang ibu-ibu yang baru saja mendaki gunung dan turun karena kelaparan. Ia sudah mengunjungi beberapa restoran tapi semuanya tutup karena hari ini adalah hari Minggu. Ia memohon kepada Hari untuk membuatkan dia dan timnya ayam goreng dan mau melayani mereka semua.
Tentu saja dengan bantuan Yongsu, Sunghun, dan Taimo, mereka berempat membuka kedai ayam goreng hari itu. Yongsu kaget melihat Sunghun yang pandai melakukan kerja pelayan. Sunghun bilang dulu saat ia di Amerika dan Taimo pernah bekerja sebagai pelayan di restoran. Yongsu tidak menyangka Taimo mau melakukan pekerjaan seperti itu. Saat membuat ayam untuk pelanggan, Taimo penasaran bagaimana rasa ayam di restoran Hari, sehingga Hari membuat ayam lebih untuk Taimo dan teman-temannya. Saat para pelanggan itu pulang dan Yongsu ingin membuang sampah, Taimo kemudian membantu Yongsu. Di situ Taimo meminta maaf kepada Yongsu karena telah menyuruh Sunghun untuk menggantikannya datang ke kencan buta itu. Sebagai sogokan permohonan maafnya, ia memberikan video kepada Yongsu. Saat sedang santai dan ingin minum cola, tiba-tiba saja Taimo terkena soda yang keluar dari cola itu, sehingga bajunya basah. Hari kemudian mengizinkan Taimo untuk mengganti baju milik adiknya Hari di dalam rumahnya Hari. Tapi tiba-tiba orang tua Hari tidak jadi menginap dan malah pulang ke rumah. Sehingga Yongsu mengalihkan untuk melihat pacar Yongsu terlebih dahulu. Selagi Hari menyembunyikan Taimo di dalam kamarnya, Yongsu pun mengenalkan Sunghun kepada orang tuanya Hari, yang mana tentu saja diterima oleh keluarga Hari. Di sana orang tua Hari menceritakan saat Yongsu pertama kali bertemu dengan mereka. Saat itu Yongsu sangat kurus sehingga mereka memberikan makanan pada anak gadis yang masih SMA itu. Dan kemudian Hari mengeluarkan Taimo dari rumahnya. Di luar, Taimo iri dengan Sunghun karena ia juga ingin dikenalkan kepada orang tuanya Hari seperti Yongsu mengenalkan Sunghun. Kemudian saat itu adiknya Hari Hamin memergoki kakaknya dengan Taimo. Ia kaget melihat Taimo memakai bajunya dan mengatainya pengangguran yang tidak punya uang. Lalu Taimo mengenalkan dirinya sebagai pacar kakaknya dan pekerjaannya adalah presidir di tempat perusahaan Hari. Ia juga bilang akan mengganti baju Hamin, tapi Hari melarangnya karena hal itu bisa membuat Hamin menjadi manja. Setelah mengantar Taimo pulang, Hari mengajak Hamin berbicara karena ia mengetahui kelakuan Hamin. Jadi mereka berdua akan sama-sama menjaga rahasia dari orang tuanya bahwa Hamin mencuri uang dan Hari tengah berkencan dengan bosnya sendiri. Sebenarnya Hamin khawatir jika kakaknya mengencani keluarga kaya, sementara mereka hanya keluarga biasa-biasa saja. Saat Sunghun nge-gym di tempat biasa, ia melihat Yongsu juga ada di dalam gym itu sambil tertawa melihat sebuah video. Setelah Sunghun dekati, ternyata isinya adalah saat Sunghun tengah mabuk dan meminta Yongsu untuk tidak putus dengannya. Jadi Sunghun kemudian mau merebut ponsel Yongsu dan meminta Yongsu untuk segera menghapusnya. Selagi mereka berdua rebutan ponsel, dari kejauhan ada seseorang yang memotret mereka berdua. Ternyata selama ini ayah Yongsu memata-matai anaknya. Ayahnya merasa kecewa kenapa anaknya malah mengencani seorang sekretaris. Saat orang tuanya Hari dan Hamin sedang menonton drama, Menwu datang dan membawakan mereka makanan. Menwu mencari Hari, tapi adiknya Hari bilang bahwa saat ini Hari sedang minum berdua dengan Yura, kekasih Menwu. Hamin mengira Menwu ikut bersama mereka. Ternyata Yura mengajak Hari minum karena ia ingin Hari menjauh dari kehidupan Menwu. Di sana ternyata Yura mengencani Menwu hanya karena dulu Hari pernah cerita jika Hari menyukai Menwu. Yura sudah lama membenci Hari dan ingin mengambil semua yang Hari suka termasuk Menwu. Yang membuat Yura penasaran adalah saat waktu kuliah dulu. Saat Yura ketahuan selingkuh, kenapa Hari tidak menceritakan kepada Menwu? Melihat tingkah asli Yura, Hari bilang ia takut saat itu Menwu terluka. Namun sepertinya Hari menyesal merahasiakan itu dan kemudian Hari pun pergi. Kemudian setelah Hari pergi, Menwu mengejar Hari. Hari kesal kepada Menwu dan Hari bilang wajar jika Yura merasa marah kepada Hari karena perilaku Menwu seperti ini. Ia menyuruh Menwu untuk segera minta maaf kepada Yura. Malam itu kakeknya Taimo mendapat telepon dari panti asuhan dan dari sana kakeknya tahu jika selain dengan Sunghun, Taimo mengajak kekasihnya juga datang ke panti asuhan. Jadi kakeknya kemudian mencari info tentang hal itu. Saat malam tiba, Taimo dan Hari mau berkencan, tapi kemudian hujan tiba-tiba turun. Dan Hari bergegas membuka payungnya dan mengajak Taimo untuk naik kereta karena Hari ingin sekali jalan-jalan bersama kekasihnya dengan kereta. Saat itu Hari mengalihkan pandangan Taimo agar tidak berfokus kepada hujan dan hanya fokus kepada cerita Hari saja. Saat mereka berjalan, Hari mendengar bahwa hujan masih turun dengan lebat, sehingga mereka pergi ke restoran tempat biasa Hari makan. Ia mengajak Taimo untuk melihat bunga terlebih dahulu.
Kemudian setelah membeli buket bunga yang cantik, Hari mendengar jika hujan sudah berhenti. Jadi ia bergegas mengajak Taimo untuk makan malam di restoran kesukaannya. Saat Taimo menerima telepon tentang pekerjaan dan meninggalkan Hari sebentar, Hari melihat keluar hujan turun lagi dan begitu lebat. Ternyata Hari sudah mengetahui jika Taimo trauma dengan hujan karena orang tuanya pernah kecelakaan setelah mendengar dari beberapa karyawan yang bergosip di kantornya. Jadi malam itu Hari sebisa mungkin membuat kekasihnya itu tidak berfokus dengan turunnya hujan, sehingga ia memindahkan posisi duduknya agar Taimo tidak melihat hujan itu. Sebenarnya Taimo sadar jika Hari mencoba membuat pandangannya teralihkan dari hujan. Jadi Taimo kemudian mencium kekasihnya itu. Taimo bilang ia sebenarnya mau menceritakan traumanya dengan Hari, tapi ia masih belum berani. Hari meminta maaf karena mungkin saja tadi menyinggung perasaan Taimo. Tapi Taimo bilang ia hanya takut menunjukkan kelemahannya kepada pujaan hatinya itu. Hari kemudian menepuk pundak Taimo yang seolah-olah bilang tidak apa-apa, sehingga membuat Taimo merasa sangat tenang. Saat mau pulang, Hari mendapat pesan dari seseorang dan ia bilang kepada Taimo jika ia akan bertemu dengan Yongsu. Kemudian ia berpisah dengan Kang Taimo. Padahal Hari ternyata bertemu dengan kepala Kang alias kakeknya Taimo yang sudah mengetahui siapa sebenarnya Hari alias Gemhi. Kakeknya bertanya apa tujuan Hari mendekati Kang Taimo. Dan pada saat itu Taimo mendapat info ternyata Hari bertemu dengan kakeknya. Sehingga Taimo langsung bergegas putar balik. Tapi sayangnya Taimo sepertinya mengalami kecelakaan. Lalu tanpa basa-basi lagi kakeknya Taimo menyuruh Hari untuk berhenti mendekati Kang Taimo dan kemudian ia mendapat telepon jika terjadi sesuatu kepada Taimo. Dan bisnis proposal episode yang ke-10 pun selesai guys ya. Wah, bagaimana kelanjutan episode selanjutnya ya? Apakah Taimo akan baik-baik saja? Dan apakah di episode selanjutnya kakeknya Taimo bisa menerima Hari? Dan apakah ayah Yongsu juga bisa menerima Sung Hoon guys ya? Saksikan kelanjutannya di channel ini guys ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya guys. Terima kasih guys. Bye bye guys.